Ini adalah boxnya, jadi box kardus bawaannya itu seperti ini. Tulis tempatnya sempit jadi buat ilustrasi aja, tapi enggak boxnya seperti ini. Cukup kecil sih, nggak makan tempat ya, dan cukup ringan. Ya ini harganya, itu ada harganya, belinya itu harganya 670. Jadi harganya saya beli di Bantul ya, sebenarnya saya lokasi di Bantul. Ini 7 mana tadi nggak kelihatan, 70 itu 70 ya, begitu aja. Itu untuk box, cerita mengenai boxnya. Dan 1 2 3 ini adalah drivernya ya, drivernya dashjet. Oke, ini dashjet ya, mana? Oke, gini ya, dashjet 2300 dashjet 2, ini drivernya. CD ya, kurang-kurang lah ini ya, dashjet seperti ini. Kemudian ini CD nya, lalu ya, ada buku manualnya juga, ada manual, manual pakai bahasa Indonesia. Kemudian ya, ini buku, ada lembaran petunjuk ya, lembaran petunjuk. Jadi cara memakainya, cara masang ini ada 1 lembar seperti ini. Kemudian kartu garansi ya, kartu garansi, ini kartu garansi, lalu ada tinta, ini tinta yang hitam udah saya buka. Ini kemudian yang warna juga saya buka. Yang warna mau saya buka, tapi ntar dulu dicek dulu hasilnya seperti apa ini rekamannya nih. Oke, jadi saya mau buka ya, buka yang tinta warna, ya ini tinta warna ini. Nanti tak scan ya, supaya jelas, nanti tak scan aja. Sementara yang black ini udah tak buka tadi. Jika Anda pakai webcamnya 6ss itu nggak tahu 6ss berapa ya, nggak terlalu jelas nih. Itu oke, nanti dibantu dengan scan aja nih. Bicara buka tintanya ya, buka tinta itu gini. Jadi ini dijembeng dijembeng, terus ini ditarik, nah gitu, jadi supaya rapi ya, ini supaya rapi. Isinya seperti ini, jadi cabut aja. Ini adalah tinta warna, ini tinta warna. Tak rapin dulu nih, saya rapin dulu biar kelihatan rapi. Dan ini tinta warnanya, tinta warna 682 ya, 682. Dia masih ada segel ya, di segel di sini dibuka. Jadi ini yang tinta color warna seperti ini. Sementara untuk tinta hitamnya sebentar saya ambil dulu ya. Ini tinta hitamnya
tinta hitamnya itu 682, di 682 jadi ada dua tabung tadi dari ini, dari yang hitam tadi 682 tadi udah saya pasang, saya lepas lagi. Oke, nanti saya mau pasang ya, dipasang tintanya itu gitu ya. Ini adalah penampakan si HP Testjet 2300. Saya fokus mau untuk pasang ini, pasang printer, pasang cartridge maksudku. Jadi begini, di sisi ini kan bendanya itu ongol lah, itu kemudian yang tinta hitam masangnya itu mana tuh, tinta hitam masangnya dari tinta taruh dulu ya, kita taruh dulu supaya nggak terganggu seperti ini. Balik Bimo. Oh, gini caranya. Gini ya, begini, gini. Gitu. Oh, malah agak bingung. Tadi gampang loh, gini. Oh, mouse-nya ganggu ya. Pindah dulu mouse-nya mengganggu. Jadi begini. Duh, patok ya. Jadi pasangnya itu posisinya pin gini, dimasukin masuk. Ada sampai bunyi klik. Kemudian juga yang color juga demikian. Setelah dilepas kan, lepas proteksinya ini, sekarang ini dimasukkan. Sampai bunyi ceklek. Setelah itu ditutup ya, dia berjalan di posisi ini. Dia setelah nyala dia itu masuk. Ini udah masuk. Matiin dulu. Itu proses memasang tinta itu tadi. Kalau bentuk keseluruhannya itu seperti ini. Jadi ini buat scan-nya.
buat scan ya, bisa A4 ini, maksimal A4, kemudian di bagian belakang itu untuk tas atau untuk masuknya kertas ini. Jadi ini A4, kemudian ini 5x7 in, ini 4 ya, 5x7 in ini segini, kemudian ini 4x6 di situ gitu. Itu tempat, kalau tempat scan-nya kan ini tadi ya, udah tak buka belum ya, lali aku. Jadi ini adalah A4 maksimal, ini A4 begitu. Terus itu buat tombol operasi, kemudian ini tempat keluarnya kertas, ini tempat keluarnya kertas. Dan kalau untuk sisi belakangnya itu gini, ya. Bagian belakang itu ini buat USB, kabel USB, ini kabel power. Di USB nya tuh masuk ke, wah berantakan itu. Jadi bentuknya secara keseluruhan seperti ini, cukup compact sih, bentuknya cukup compact, warnanya juga putih ungu muda ya, putih ungu muda ya. Ukurannya berapa itu, jadi dimensinya ada, nanti ada keterangannya di dimensi. Jadi itu penampakannya. Kemudian saya nanti akan lanjut ke install softwarenya apa saja yang bisa yang didapat dari software bawaannya. Oke, sekarang saya lanjut ke proses instalasi software. Jadi udah saya copy ke ini, saya copy ke hard disk. Ini HP DeskJet. Oke, using CD. Ini mulai proses instalasi. Software ya. Jadi mungkin agak lama nih, kalau lama nanti tak skip, tak cepetin aja. Bisa sabar menanti. Banyak drivernya lumayan. Terus continue. Jadi dia minta kayak dia nyalain, saya nyalakan, kemudian saya lanjut. Mana ya, skip, kemudian finish. Lalu apa saja nih, ini USB setup, connect no device, continue. Udah nancep loh ya, udah saya tancapkan. Ini sudah saya nyalakan, udah saya nyalakan, kemudian oke, baru connect ya.
connect. Jadi ada fitur kalau tintanya itu hanya mau dipasang di printer kita, jadi kalau tintanya dilepas tempat lain, pasang tempat lain nggak mau. Ini bisa disable aja, disable HP cartridge protectionnya. Oke, next. Anggap aja ini bisnis ya. Saya kasih postal code. Next. Sudah komplit. Oke, sekarang saya mau coba tes scan ya. Tes scan. Saya panggil softwarenya di sini. Saya tidak print tapi scan dulu dah. Di scan ya, saya butuh scan dokumen. Jadi lembar cara install tadi mau saya scan dari halaman 1, saya scan. Saya panggil lagi scan dokumen. Duh, patuh. Oke, jadi ini pilihannya nih. Save PDS, save SJPG, dia juga langsung bisa dikirim ke pakai email. Ini juga email. Kemudian everyday scan apa? Everyday scan ya, misalnya saya pakai everyday scan, kemudian tipenya ada tipe 2, dokumen atau foto, kemudian kertasnya maksimal itu A4 ya, 4 gitu. 21 custom ya, ini A4 lah, ini A4. Image-nya ada pilihannya color, gray, halftone, black and white atau detect color. Kemudian ini saya ubah ke ini bisa PNG ya, destination-nya itu PNG. Coba saya pakai PNG. So viewer after scan ya dah. Oke. Kemudian disimpan di lokal aja, di lokal. Oke. Ini kalau yang lainnya pilihannya apa nih? Scan dokumen. Oke, sama nih. Sama. Tapi dilihat dulu isinya sama. Jadi output bit size-nya itu sama ya, same as input. Ini berarti bisa di adjust, tapi oke lah, saya pilih yang sama. Kemudian image resolusinya bisa sampai 1200, gila, tajam banget ini ya. Saya pakai 200 saja. Kemudian colornya itu ada pilihan color, ini gray, 8 bit, halftone, black and white, auto detect color. Default exposure saya tidak auto, biarin saja. Kemudian dokumen delete blank page, enggak hapus iris ads, enggak. Aduh, suara motor lagi, suara motor lagi. Hingga itu ke destinationnya, kemudian PNG, file name, scan PNG. Oke. Scan PNG. Oke. Scan PNG. Oke. Terus langsung saya scan. Select. Karena saya butuhnya itu untuk scan ya, untuk scanning seperti apa hasilnya itu. Nah, ini scan
kayak gini, scan oke, kemudian disimpan. Saya simpan di desktop aja, jadi tes. Oke, scan satu saya kasih scan satu PNG. Ini tadi saya udah nyoba, ini saya hapus dulu, kemudian back. Ini scan lagi yang di sebaliknya, ketika sebaliknya juga. Lama ya. Oke. Jadi di halaman sebaliknya itu 3/4. Oke, kemudian sama di save, saya taruh di desktop, saya kasih judul scan 2. Kemudian saya exit dulu saya no dulu lah ini karena baru nyoba. Saya lihat hasilnya ya, ini hasilnya nih. Jadi hasil scannya cukup bagus ya, dengan resolusi 200 itu bagus. Oke gitu, halaman 3. Jadi ini waktu nanti tak attach di belakang ya, untuk bisa jadi panduan ya, seperti ini. Di situ itu tuh untuk scan dokumen. Kemudian nanti saya coba ke print ini, bisa simpan dulu. Selanjutnya untuk menu print ya, kalau tadi menu scan, ini menu print. Tapi sebelumnya ini ada untuk shop ya, untuk shop ke online. Kemudian ini ada help, kemudian ini ada tools. Di tools gitu, nanti sih, jadi keterangan nanti. Saya ingin lihat menu printnya aja dulu, jadi set preferences nya itu seperti apa. Oh begini, ini printing shortcut, factory defaultnya gini, kemudian general ide itu kalau everyday printing two-sided, bisa two-sided, photo printing with white border, kemudian fast economy printing. Jadi coba factory default, saya lihat plain paper, pilihannya kertasnya seperti ini. Kemudian ini ada print on both sides manualnya, jadi print bisa manual nih, bina manual di dua sisi. Kemudian page per page halamannya itu, kemudian print quality, ada pilihan print quality, kemudian juga high quality grayscale atau black ink only. Itu kalau di general everyday ya, general everyday itu ya sama, ini sama seperti tadi. Two sided itu cuma lain, itu sided to black, ini print long side. Auto printing itu ukurannya ada di sini, defaultnya auto printingnya default, kemudian ini pilihan kertas, kemudian print quality sama seperti tadi. Jadi banyak pilihan yang bisa mempercepat pekerjaan. Kemudian paper sama quality, paper size nya itu maksimal A4. Ini ada pilihannya macam-macam di sini. Kemudian di main tray ya, karena main tray paper source nya itu di main tray, paper type nya itu lah, ini paper type nya itu tinggal di adjust, pilih mana. Nanti kalau print HVS biasa kan pakai plain paper,
Kemudian print quality, mau draft, mau normal base, di sini ada pilihannya. Kemudian print grayscale itu di off, pilihannya gitu. Kemudian layout, di layoutnya itu ada pilihan ini kalau mau bikin bookletnya gitu, seperti ini. Jadi kalau ini dirubah portrait, dan ini kelihatan dari kalau bikin booklet ya. Ini ada advance ini kalau HP real teknologi. Kemudian reverse page order, print in maximal dpi. Jadi kalau mau di print kebalik, ini print kebalik. Kemudian kalau ini untuk maksimum dpi gitu. Ada print all pages, oke. Seperti itu menunya. Ya saya menunya aja, saya tidak nyari yang lainnya. Jadi print see what's printing. Oh ini saat melakukan perintah printing, ini menunya muncul seperti ini. Ini customize. Oh ini customize, oh gitu. Itu kemudian maintain your printer, align cartridge, clean printer. Kemudian device report, jadi ada estimasi perintah. Kemudian device information, ini bendanya ada di sini. Apa nih, tulisan apa ya? Ya mudeng ya. Auto off is enable, jadi set auto, ini bisa di auto off. DJ nya auto off nya ini masuk 2 jam sih. Cancel HP cartridge. Ini tadi yang supaya cartridge nya nggak bisa dipasang tempat lain. Ini saya disable aja, karena suatu saat nanti kalau mau tak refill ya, bukan tak ganti tapi di refill, bisa dites di printer tempat orang lain gitu. Jadi itu prinsip dasar dari HP DZ 2300 seri. Sama untuk scan dan kopinya itu, karena dia fisiknya masih saya belum siapkan, saya belum lihat ya hasilnya seperti apa, karena saya juga kertas A4 nya nggak ada. Jadi gitu instalasi printer inkjet HP DZ 2300 yang murah ya. Buat saya sih termasuk oke. Jadi cuma 670.000 dapat scan sama print. Kelemahannya memang tidak bisa dibikin infus, tapi masih bisa di refill, karena saya belinya di tukang refill. Dia katakan dia bisa ngerefill itu. Begitu saja unboxing dan ngoprek instalasi printer HP DZ 2300 series. Semoga saja bisa menjadi reference buat yang berminat dengan dengan printer ini, maksudnya gitu. Sampai jumpa di lain kesempatan aja deh gitu.